sini saya akan menjelaskan fungsi dari to number. To number adalah dia membuat nilai string menjadi integer. Contohnya di sini adalah select to number dari salary from employee. Ketika di running, di sini keluar angka-angka dari salary. Kemudian fungsi min untuk mencari nilai terkecil. Contohnya select min dari salary from employee. Ketika di running, di sini akan muncul hasil 2.500 yang artinya nilai terkecil dari salary ini adalah 2.500. Selanjutnya adalah fungsi max. Fungsi max ini adalah kebalikan dari fungsi min, yaitu untuk mencari nilai maksimum dari suatu kolom atau tabel. Ketika di running akan menghasilkan angka 24.000, yang artinya 24.000 ini adalah angka terbesar dari fungsi salary. Di sini saya akan menjelaskan fungsi toChar. toChar digunakan untuk mengkonversi data bertipe number atau date menjadi karakter. Contohnya, hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya adalah fungsi toDate. toDate berguna jika kita ingin menginputkan data atau mencari berdasarkan data bertipe tanggal, namun format tanggal yang kita miliki berbeda dengan format default yang ada. Contohnya, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi variance. Fungsi variance adalah untuk mengembalikan variabilitas variance atau menghitung berapa banyak himpunan bilangan bervariasi atau yang berbeda. Contohnya,
Hasilnya kan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi general yaitu NVL, NVL2, null if, dan koalase. Pertama, saya akan menjelaskan NVL terlebih dahulu. NVL merupakan fungsi yang akan membandingkan apakah pada suatu database itu misalnya ada data nilai 0. Dan nilai 0 ini akan menggantikannya dengan sebuah nilai yang tidak 0. Karena kalau misalnya nilainya 0, dalam suatu database, maka fungsi ini tidak dapat mengolah nilai 0 atau tidak dapat menampilkan data nilai 0, sehingga biasanya datanya akan menyebabkan datanya tidak konsisten seperti itu. Contohnya seperti berikut. Kita tulis select NVL dalam kurung. NVL ini hanya bisa menampung 2 argumen atau 2 ekspresi saja. Jadi kita kasih 2 data saja, 10 dan 2, from dual. Kemudian kita klik run. Maka datanya akan menghasilkan nilai 10 karena ekspresi pertama adalah nilainya 10. Jika data pertama kita tulis nol, kita klik run, maka hasilnya akan 2. Jadi NVL ini akan mencari nilai data yang tidak 0, seperti itu. Kalau misalnya kita tulis dua-duanya 0, maka hasilnya tidak ada, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke NVL2. NVL2 sendiri merupakan hampir sama seperti fungsi NVL. Namun fungsi NVL2 ini kelebihannya bisa menampung 3 ekspresi data sekaligus. Kalau NVL hanya 2 ekspresi, sedangkan NVL2 hanya bisa lebih dari 2, yaitu 3 ekspresi. Misal select NVL2, kita tulis 5, 2, dan 1. Kita klik run. Nah, hasilnya akan menampilkan nilai 2 karena data pertama dianggap 0 pada NVL2. Dia akan menampilkan data selanjutnya 2. Jadi misalnya kita tulis data pertama itu 0, kemudian data kedua juga 0, maka kita run. Akan menampilkan nilai 1 karena data pertama, data kedua hasilnya 0. Kalau misalnya di sini ada data juga, misalnya 3, 2, kita klik run. Maka dia hasilnya tidak ada karena di sini ada kata 0 dan di sini ada nilai 1. Jadi dia tidak menampilkan data tidak ada. Misal kita tulis lagi coba.
sini 0, di sini 0. Maka hasilnya juga tidak ada. Kemudian null if. Null if sendiri merupakan fungsi yang membandingkan nilai dari ekspresi 1 dan ekspresi 2. Jika nilai dari ekspresi 1 dan ekspresi 2 sama, maka fungsi null if akan mengembalikan nilai 0. Namun jika nilai ekspresi 1 dan ekspresi 2 berbeda, maka fungsi null if akan mengembalikan nilai ekspresi 1. Tapi kalau misalnya fungsi null if ini tidak bisa membandingkan ekspresi atau nilai yang berupa 0, nanti nilainya kalau misalnya dua-duanya 0, maka hasilnya error. Contoh, select null if di sini null if ini hanya bisa berisi dengan 2 karakter atau 2 argumen saja. Kita kasih 2 data 10 dan 5. Kita klik run. Maka yang tampil adalah data pertama, yaitu 10. Kalau misalnya datanya sama, misalnya 10 juga di data kedua, kita klik run. Maka tidak ada data yang ditampilkan karena null ini jika null ini akan menampilkan pada kondisi atau statement tertentu. Null if ini kalau misalnya nilainya sama, maka dia dianggap null, seperti itu. Kalau misalnya dua-duanya null, kita klik run. Kalau misalnya dua-duanya datanya null, maka akan menghasilkan data error. Jadi null if ini tidak bisa mengoperasikan data yang berupa null. Kemudian saya akan menjelaskan tentang koalase. Koalase ini merupakan fungsi yang mengembalikan ekspresi 1 yang bukan null dari beberapa ekspresi yang ada. Jika ternyata semua ekspresi bernilai null, maka fungsi koalase ini akan mengembalikan nilai null. Pada fungsi koalase ini juga database yang akan mengevaluasi setiap nilai dan menentukan apabila dia null atau tidak, tanpa mengevaluasi semua ekspresi sebelum menentukan apakah salah satu dari semua ekspresi tersebut adalah null. Misal seperti ini. Select koalase 1, 2, 3, 4, 5. Koalase ini bisa menampung data berapapun yang kita butuhkan from 2. Kita klik run. Maka akan menghasilkan data 1 karena dia akan membaca data pertama. Misal kita kasih 0 di sini, terus 0, 2, 0 lagi. Nah, kita klik run. Maka data yang akan tampil adalah data 2. Kalau misalnya semuanya 0, kita klik run.
maka akan mengembalikan nilainya kosong atau tidak ada. Function sum ini untuk menjumlahkan seluruh angka yang ada di tabel yang di salary from employers. Ini contohnya. Saya coba ketik ulang. Select sum salary from employers. Kita run. Nah, ini jumlah dari penjumlahan fungsi function sum. Lalu saya akan menjelaskan tentang AVG atau average. Average itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari suatu jumlah angka. Contoh programnya ini, lalu ketika di run, nah ini rata-rata dari salary, dari dalam salary. Lalu saya akan menjelaskan count. Count itu adalah jumlah data yang ada pada tabel salary. Ini karena menghitung dalam salary maka jumlah data pada salary. Ketika saya run, nah maka terlihat jumlah dari salary ada 20 data. Sekian dari saya, terima kasih. Ketemu nilai dari standar deviasi. Maksudnya kita masukkan di sini, tinggal tambahkan saja. Ya, di sini maka akan menemukan nilai dari standar deviasi dari tabel seri. Ya, langsung saja ke fungsi kedua, yaitu fungsi decode. Fungsi decode di sini dia adalah fungsi yang digunakan untuk memberikan keterangan pada suatu nilai yang tertera. Misalkan di sini kita tuliskan nilai job ID salary from employee. Sekarang ya, ini akan ada kolom job ID dan salary, ada keterangan untuk pekerjaan tertentu, maka gajinya adalah seperti yang tertulis. Nah, langsung saja kita masukkan fungsi decode sini. Decode karena di sini berhubungan dengan table salary. Ya, lalu nilainya misalkan 24.000. Sini ADP dituliskan presiden, lalu 17.000 tuliskan vice presiden, lalu untuk yang 12.000 tuliskan manager. Lalu kita inisialisasikan table tersebut, kita namai table decode ini dengan nama jabatan top employee, lalu kita running.
Jadi di sini yang telah kita tandai seperti presiden, vice presiden, dan manager, sini akan memberikan keterangan seperti yang ada pada tabel ini. Ya, langsung saja kita ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi case, di mana mirip dengan fungsi decode, hanya saja dia hanya beda struktur dari fungsi tersebut. Di sini udah ada job ID dan salary, lalu kita buat sini case, lalu sini kita beri keterangan when salary sama dengan 24.000, then drama presiden. Kedua, when salary sama dengan 12.000. Beri nama vice president. Ketiga, when salary sama dengan 12.000, then nama manager. Nah, untuk garis line ketiga ini, misal kita beri nama untuk lainnya else, beri nama employee atau karyawan, di mana akan diinisiasikan tabel sini dengan nama jabatan from employee. Ya, coba dijalankan. Ya, di sini jadi untuk yang telah kita tentukan seperti presiden akan terus presiden,